I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on the line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, catch like whoa. Hard fucking when you saw us out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk melakukan penyuluhan mengenai makanan pada penderita penyakit hati. Sebelumnya, perkenalkan saya Nala Fadila, mahasiswa dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebelum berlanjut pada materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari penyuluhan kali ini. Penyuluhan kali ini bertujuan agar para bapak dan ibu sekalian mengetahui serta paham terkait diet penyakit hati, sehingga ibu dan bapak mengerti bagaimana cara penata laksanaan pada penderita penyakit hati, terutama dalam pemberian makanan yang sesuai terkait dengan penyakit hati. Baik, apakah di sini ibu atau bapak ada yang tahu apa itu penyakit hati? Jika tidak ada yang menjawab, di sini saya akan langsung saja pada materinya. Hati merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat penting yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hati mengatur sirkulasi dan volume darah serta berperan dalam detoksifikasi obat-obatan dan racun-racun. Dengan demikian, kelainan atau penyakit hati dapat berpengaruh terhadap fungsi saluran cerna dan pada penggunaan makanan dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan gangguan gizi pada tubuh manusia. Ada 2 jenis penyakit hati yang sering ditemukan, yaitu hepatitis dan sirosis. Hepatitis adalah penyakit hati yang disebabkan oleh keracunan toksin tertentu atau karena infeksi virus. Penyakit ini disertai dengan anoreksia, demam, mual dan muntah, serta jaundice atau kekuningan. Penyakit ini dapat bersifat akut dan kronis. Sedangkan sirosis hati adalah kerusakan hati yang disebabkan oleh hepatitis kronis atau alkohol atau penyumbatan saluran empedu dan berbagai kelainan metabolisme. Gejalanya yaitu kelelahan, kehilangan berat badan, penurunan daya tahan tubuh, gangguan pencernaan, dan kekuningan. Dalam keadaan berat, disertai asites, hipertensi, dan hematemesis melena yang dapat berakhir dengan koma hepatik. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan diet. Tujuan diet hati ini yaitu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal tanpa memberatkan fungsi kerja hati dengan cara meningkatkan regenerasi jaringan hati dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, meningkatkan fungsi jaringan hati yang tersisa. Yang ketiga, mencegah katabolisme protein. Yang keempat, mencegah penurunan berat badan serta meningkatkan berat badan bila kurang. Yang kelima, mencegah atau mengurangi asites, varises, dan hipertensi portal. Serta yang terakhir, mencegah koma hepatik. Materi yang selanjutnya yaitu syarat diet. Di sini selain tujuan diet, dalam penata laksanaan penyakit hati juga terdapat syarat-syarat diet yang harus dipenuhi agar diet hati yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu energi tinggi untuk mencegah pemecahan protein yang diberikan bertahap sesuai kondisi pasien, yaitu 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Yang selanjutnya, lemak yang diberikan itu cukup, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total, dalam bentuk yang mudah dicerna atau dalam bentuk emulsi. Bila pasien mengalami steatorea, gunakan lemak dengan asam lemak rantai sedang atau medium chain triglyceride atau MCT. Jenis lemak ini tidak membutuhkan aktivitas lipase dan asam empedu dalam proses absorpsinya. Pemberian lemak 45 gram dapat mempertahankan fungsi imun dan proses sintesis lemak. Dan selanjutnya protein. Protein yang diberikan itu yaitu agak tinggi, sekitar 1,25 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan agar terjadi anabolisme protein. Pada kasus hepatitis fulminan dengan nekrosis dan gejala ensefalopati yang disertai peningkatan amonia dalam darah, pemberian protein harus dibatasi untuk mencegah terjadinya koma, yaitu sebanyak 30 sampai 40 gram per harinya.
Pada sirosis hati terkompensasi, protein diberikan sebanyak 1,25 gram per kilogram berat badan. Protein nabati memberikan keuntungan karena kandungan serat yang dapat mempercepat pengeluaran amonia melalui feses. Namun, sering timbul keluhan berupa rasa kembung dan penuh. Diet ini merupakan dapat mengurangi status ensefalopi, tetapi tidak dapat memperbaiki keseimbangan nitrogen. Yang keempat, yaitu vitamin dan mineral. Diberikan sesuai dengan tingkatan defisiensi. Bila perlu, berikan suplemen vitamin B kompleks, C dan K, serta mineral zinc dan zat besi bila terjadi anemia. Natrium diberikan rendah, tergantung tingkat edema dan asites. Bila pasien mendapat diuretika, maka natrium yang diberikan dapat lebih leluasa. Cairan diberikan lebih dari biasa, kecuali bila ada kontraindikasi. Yang selanjutnya, bentuk makanan yang diberikan itu bentuk makanan lunak, bila ada keluhan, mual, dan muntah. Atau makanan bisa disesuaikan dengan kemampuan saluran cerna pasien. Maka dari itu, dalam pemberian makanan pada pasien penyakit hati, kita harus memperhatikan jenis makanan dan bentuk makanan yang diberikan. Bentuk makanan yang diberikan tadi yaitu makanan lunak. Bagaimana makanan lunak yang disebutkan tadi itu? Apakah di sini ibu atau bapak ada yang tahu apa itu makanan lunak? Ya betul Ibu, itu makanan lunak itu makanan yang seperti nasi tim, bubur, puding, dan sebagainya. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya lanjutkan kembali pada materi yang selanjutnya, yaitu jenis diet. Jenis diet pada diet hati ini ada 3 macam, yaitu diet hati 1, diet hati 2, dan diet hati 3. Diet hati 1 diberikan pada penderita penyakit hati akut dalam keadaan prekoma sudah membaik atau sudah dapat diatasi dan pasien sudah mulai mempunyai nafsu makan. Melihat keadaan pasien, makanan diberikan dalam bentuk makanan cincang atau lunak. Pemberian sumber protein sebisa mungkin dibatasi 30 gram per harinya dan lemak diberikan dalam bentuk mudah cerna. Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak dalam dalam diet hati ini, dalam diet hati 1 ini, diet ini diberikan pada penderita penyakit hati yang prekoma atau dalam kondisi akut dan sudah memiliki nafsu makan. Maka diberikan makanan cincang atau lunak. Yang selanjutnya, diet hati 2. Diet hati 2 diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 1 atau diberikan kepada penderita dengan nafsu makan cukup. Makanan diberikan dengan bentuk lunak atau biasa sesuai dengan kemampuan pencernaan pasien. Protein diberikan 1 gram per kilogram berat badan. Sedangkan lemak diberikan dalam lemak sedang dalam bentuk mudah cerna. Jadi protein yang diberikan ini yaitu 1 gram per kilogram BB. Misalnya ibu 37 kilo. Nah, yang diberikan protein yang diberikan itu kira-kira sekitar 37 gram per harinya. Yang selanjutnya diet hati 3. Diet hati 3 ini diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 2 atau kepada penderita hepatitis infeksiosa yang nafsu makannya sudah membaik, telah dapat menerima protein dan tidak menunjukkan gejala sirosis hepatitis aktif. Makanan yang diberikan ini sudah naik lagi menjadi makanan biasa atau sesuai dengan kemampuan pencernaan penderita. Jadi dalam kasus diet hati 3 ini, penderita sudah dapat makan makanan yang biasa namun dengan memperhatikan asupan yang dimakannya. Materi yang selanjutnya yaitu prosedur diet hati atau pemberian makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dalam diet hati. Makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang dapat menimbulkan gas seperti ubi, singkong, kacang merah, kol, sawi, lobak, durian, dan nangka, serta makanan yang dapat menimbulkan gas lainnya. Serta hindari makanan yang telah diawetkan seperti sosis, ikan asin, kornet, dan lain sebagainya. Pilihlah bahan makanan yang tidak memiliki atau tidak mengandung lemak tinggi seperti daging yang tidak berlemak, ikan segar, ayam tanpa kulit, atau makanan lainnya. Sebaiknya pilih sayur-sayuran yang kadar seratnya rendah,
seperti bayam, wortel, buah di labu siam, kacang hijau, kacang panjang, buncis, kangkung, serta yang lainnya. Gunakan bumbu-bumbu yang tidak merangsang seperti salam, laos, kunyit, bawang merah, bawang putih, serta hindari makanan yang terlalu berlemak seperti daging babi, usus, babat, otak, sumsum, dan santan kental. Juga ini khususnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang senang minum kopi, jika menderita penyakit hati, maka hindari makanan yang mengandung teh atau kopi kental serta alkohol. Yang selanjutnya makanan yang dianjurkan, yaitu dalam sumber karbohidratnya itu nasi, havermalt, roti putih, dan umbi-umbian. Yang selanjutnya sumber protein yang rendah lemak serta lemak sedang, seperti telur, ikan, daging, ayam tanpa kulit, tempe, tahu, kacang hijau, sayuran, buah-buahan yang tidak menimbulkan gas. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, jika ada saudaranya atau keluarganya yang menderita penyakit hati, maka perhatikan asupan makannya dan hindari makanan yang dapat menimbulkan gas serta berlemak tinggi. Dan yang terakhir di sini ada contoh menu makan sehari yang bisa ibu-ibu atau bapak-bapak terapkan pada penderita penyakit hati. Misalkan anaknya atau ibu bapak sendiri yang menderita penyakit hati dapat menerapkan menu makan ini dalam sehari. Misalkan makan pagi, ibu atau bapak makan nasi tim, telur ceplok air, tumis tahu buncis, dan susu. Pada makan siangnya, ibu atau bapak mengkonsumsi nasi tim, ikan bakar filet, sup bayam wortel, dan jus mangga. Yang selanjutnya, di makan malam, bapak atau ibu dapat mengkonsumsi nasi tim, tahu bacem, sayur sup ayam, dan jus apel. Serta dalam selingannya, ibu dan bapak dapat mengkonsumsi puding buah mix, puding lumut labu kuning, bubur kacang hijau, dan makaroni skutel. Jadi itu diantaranya menu-menu yang dapat ibu atau bapak konsumsi dalam sehari. Baik, sampai di sini apakah ibu dan bapak sudah mengerti mengenai materi yang sudah saya paparkan tadi? Atau mungkin ibu atau bapak ada yang ingin bertanya atau ada materi yang belum jelas, boleh ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya saja yang ingin bertanya kepada ibu atau bapak. Tadi saya sudah jelaskan mengenai cara penata laksanaan pada penderita penyakit hati, terutama dalam pemberian makan. Nah, saya ingin bertanya, makanan apa saja yang tidak dianjurkan untuk penderita penyakit hati? Boleh ibu atau bapak yang ingin menjawab, silahkan. Oh iya, bapak silahkan dijawab. Iya, betul Bapak, betul sekali ya yang Bapak ini jawab, bahwa makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita penyakit hati ini yaitu makanan yang menimbulkan gas seperti ubi, singkong, lobak, kol, dan lain sebagainya, serta makanan yang berlemak tinggi, makanan seperti daging yang mengandung lemak, terus daging babi, otak, sumsum, dan yang lainnya, serta makanan yang mengandung alkohol, teh, dan kopi kental. Maka dari itu, ibu atau bapak yang memiliki atau sedang menderita penyakit hati, atau ada saudaranya atau keluarganya yang menderita penyakit hati, maka mulailah sejak saat ini hindari makanan-makanan yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga dapat mengurangi terjadinya kerusakan pada fungsi hati, atau menghindari terjadinya penyakit hati yang lebih parah. Baik Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, materi sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian karena telah bersedia hadir dan mendengarkan serta menyimak pemaparan materi penyuluhan terkait makanan pada penderita penyakit hati.
Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata serta perbuatan, karena di sini saya sedang dalam proses pembelajaran. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.